Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat shawl sederhana dari granny square, motif jadul ya. Dan seperti ini. Ini kita hanya perlu membuat granny square beberapa PCS. Di sini saya pakai 13. Kemudian kita akan sambung lalu diberi rumbai-rumbainya. Pembuatannya mudah dan cocok banget untuk pemula. Silahkan saksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama teman-teman, kita akan membuat granny square-nya dulu ya. Posisikan benangnya di tangan, kemudian kita akan mulai dengan membuat ring bagian tengah dari granny square-nya. Untuk ringnya ini teman-teman bisa pakai magic ring atau memakai chain 4. Kalau saya di sini memakai chain 4. Rantai 4, kemudian slip stitch di rantai yang pertama. Setelah itu kita akan awali setiap baris. Ingat, setiap baris akan sama, diawali dengan 5 rantai, kemudian dilanjutkan dengan 3 DC. Setelah itu, kita tambahkan 2 rantai untuk bagian sudut. Lalu buat lagi 3 DC. Dua rantai, 3 DC. 2 rantai, 2 DC. Tiga CH awal itu dianggap 1 DC pertama ya. Jadi kita akan slip stitch di chain ketiga awal 1 kali, lalu di dalam lubang sudut pertama ini slip stitch 1 kali lagi. Setiap akhir round selalu slip stitchnya 2 kali. Lanjutkan buat baris kedua, 5 CH, 3 CH sebagai DC pertama, 2 CH untuk sudut pertama. Kemudian tambahkan 3 DC. Skip 3 DC, kemudian kita akan isi bagian sudut selalu dengan 3 DC. Ditambah 2 rantai, ditambah 3 DC. Skip 3 lagi. Di sudut berikutnya ulangi membuat isian sudut, yaitu 3 DC, 2 CH, 3 DC. Skip 3. Lanjut lagi buat 3 DC. Dua CH, 3 DC. Terakhir kita akan lengkapi sudut pertama tadi. Skip 3, kemudian
isi 2 DC saja. Slip stitch 2 kali di chain ketiga awal dan di dalam bagian lubang sudut pertama. Baris kedua sudah selesai. Kita lanjutkan ke baris ketiga. Untuk awalnya sama, kita buat 5 CH ditambah 3 DC di dalam lubang sudut pertama ini. Kita akan lewati 3 DC ke lubang yang besar di tengah di bagian sisi. Isinya 3 DC. Kemudian kita skip 3 ke bagian sudut. Seperti tadi, isinya 3 DC. 2 CH, 3 DC. Lewati lagi 3 DC, kita ke bagian sisi. Di sini ada lubang besar, isi di situ 3 DC. Oke, teman-teman silakan ulangi membuat bagian sudut dan bagian sisi sampai nanti ke akhir round. Di akhir round kita akan mengisi 2 DC di dalam lubang sudut yang pertama. Slip stitch di chain ketiga awal 1 kali, lalu di lubang sudut pertama 1 kali lagi. Round 3-nya selesai. Kita akan lihat bentuknya nanti seperti ini. Lanjut lagi ke round 4. 5 CH plus 3 DC untuk isian sudut pertama. Skip 3, lalu isi bagian sisi 3 DC sebanyak 2 kali. Skip 3, isi bagian sudut dengan 3 DC plus 2 CH plus 3 DC. Setelah ini, teman-teman tinggal ulangi membuat bagian sisi dan sudut sampai berkeliling. Di akhir round, tambahkan 2 DC pada lubang sudut pertama. Slip stitch di chain ketiga awal dan di dalam lubang sudut pertama. Baik, ini hasil untuk round 4. Sampai round 4 ini saya masih memakai satu warna. Kalau teman-teman ingin warna granny square-nya memiliki warna yang berbeda-beda, maka caranya seperti ini. Setelah slip stitch kedua pada bagian sudut, benangnya bisa dipotong dulu. Setelah dipotong, tarik benang keluar. Nah, seperti ini. Lalu ambil benang warna berikutnya. Panjangkan ekornya, lalu slip knot. Barulah kita akan membuat 5 CH awal dengan benang warna yang baru. Oke, ini 5 CH. Kemudian kerjakan seperti tadi,
membuat bagian sudut pertama itu 5CH plus 3DC. Kemudian untuk bagian sisinya 3DC di setiap lubang besar. Oke, skip 3 dulu, baru di lubang besar isi 3DC. Nanti dilihat ada berapa lubang besar pada bagian sisi. Nah, itu semuanya skip 3 diisi 3DC. Untuk bagian sudut tetap isinya 3DC plus 2CH plus 3DC. Bagian sudut itu nggak berubah. Silahkan teman-teman lanjutkan cara pada R5 sampai nanti teman-teman mendapatkan 7 round atau sisi dari granny square-nya sepanjang 10 cm. Jika ingin syalnya lebih lebar dari 10 cm, silakan tambahkan berapapun round yang teman-teman inginkan. Kita akan jumpa di segmen berikutnya setelah yang satu ini. Langkah berikutnya kita akan menyambungkan granny square-nya. Menyambungnya hanya di satu sisi seperti ini. Saya melakukannya sewaktu hampir selesai membuat round ke-7. Jadi setelah 3 sisi selesai semua, satu sisi terakhir, nah disinilah saya membuat sisi yang ini langsung bersambungan dengan granny square yang lainnya. Nah, ini adalah granny square yang sudah jadi. Kita akan mulai menyambung dari bagian sudut. Nah, di sini kita kait dulu sudutnya ke hakpen, kemudian ambil loop dari granny yang belum selesai, chain 2. Ini untuk membentuk sudutnya. Lalu isi bagian sudut ini dengan 3DC, tapi setiap DC selesai satu, kita panjangkan loopnya. Lalu kaitkan ke DC granny tempat kita menyambung. Nah, di sini ini granny kanan ya, saya sebutnya. Kaitkan DC-nya, lalu gulung benang lagi. Kita isi lagi DC di granny yang kiri. Panjangkan loopnya, tahan dengan jari tengah dan jempol. Kemudian kaitkan di atas kepala DC granny yang kanan. Nah, seperti itu. Gulung lagi benang, buat lagi satu DC, panjangkan loopnya, tahan dengan jari tengah dan jempol, lalu tusuk lubang stitch pada DC di granny kanan, ambil loop dari granny yang di kiri, tarik loop, lanjutkan lagi buat DC di lubang besar berikutnya. Satu DC selesai, tarik loop agak panjang, tahan, kemudian masukkan ke dalam kepala DC pada granny yang kanan. Nah, tarik. Oke. Ini sudah bersambung. Lanjut lagi buat DC. Panjangkan. Kaitkan lagi di DC granny yang kanan. Lanjut lagi buat satu DC. Tarik loop panjang, tahan, kemudian tusuk DC pada granny yang kanan, tarik loop masuk. Nah, ini selesai untuk 3 DC isian sisinya. Lanjutkan cara ini sampai nanti ke arah sudut. Di bagian sudut kita akan buat 2 DC lagi ya. Cara membuat DC-nya sama seperti tadi. Setelah satu DC, sambungkan dulu di atas kepala DC yang ada di kanan. Nah, seperti itu. Nanti buat lagi satu DC yang terakhirnya. Sambungkan lagi di kepala DC granny yang kanan di sini. Nah, untuk yang 3CH awal, ini kita kan slip stitch 2 kali.
Jadi setelah slip stitch di chain ketiga awal, tarik loopnya masuk ke dalam DC yang terakhir di granny kanan. Setelah itu kita di sini men-slip stitch di sudut granny kanan. Nah, seperti itu. Lanjut slip stitch di granny square yang kiri di sudutnya. Oke, selesai. Chain satunya jangan lupa sebelum potong benangnya ya. Potong benangnya jangan terlalu pendek supaya nanti mudah menyelipkan. Teman-teman bisa juga menyambung granny ini dengan cara yang lain. Misalkan dengan cara dijahit, dengan flat slip stitch, bebas. Tapi ingat, yang disambung hanya satu sisi kalau di bagian ujung. Kalau untuk granny yang ke arah tengah, itu berarti sudah kena dua sisi kanan kiri disambungnya, supaya nanti hasil shellnya memanjang. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita akan merapikan bagian pinggirnya sebelum nanti kita beri hiasan rumbai-rumbai di bagian ujung dari shellnya. Ini adalah salah satu ujung dari shellnya. Saya akan contohkan bagaimana cara merapikan tepiannya. Nah, untuk merapikan tepi ini, kita akan mulai dari bagian sudut kanan. Buat slip knot, tarik masuk ke dalam bagian sudut, chain 1. Setelah itu, bagian sudut ini akan kita isi dengan 3 SC. 1, 2, 3. Kemudian di setiap lubang stitch pada bagian DC-DC-nya ini kita isi dengan 1 SC saja. Sampai di bagian sudut lagi isi dengan 3 SC. Kita lanjutkan isi setiap lubang stitch ini dengan 1 SC lagi. Pada sudut yang menjadi sambungan kita isi 21. Di kanan kita isi 2 SC. Di kiri sudutnya kita isi 1 SC. Ya, untuk sudut yang bersambungan isinya 2, 1. Kemudian teruskan lagi mengisi setiap lubang stitch dengan 1 SC. Rapikanlah sampai berkeliling. Ini adalah bagian terakhirnya, SC terakhir. Kemudian kita lakukan slip stitch pada SC pertama seperti ini. Chain 1, kita sudah boleh potong benangnya. Kita akan menghias bagian ujung-ujung dari shellnya ini. Untuk panjang dari rumbai-rumbainya ini 15 cm teman-teman ya. Boleh teman-teman buat 1 helai saja atau 2 helai atau 4 helai, tergantung dengan selera mau rumbai-rumbainya selebat apa. Pertama, teman-teman potong dulu ukuran helai benangnya itu 30 cm. Kemudian dari 30 cm ini kita ambil benang, boleh 1 helai dilipat 2 begini ya, sama tengah. Ini kalau mau 1 helai teman-teman ya. Kemudian kait dari bawah. Posisi benang dikait dari bawah, lalu baru selipkan ke atas. Disimpul. Nah, seperti itu. Saya contohkan lagi ya. Ini hakpennya ditusuk dari bawah ke atas. Kemudian benangnya kita lipat, bagian tengahnya ambil, tarik ke bawah. Lalu masukkan ekor benang tadi seperti kita membuat rantai. Nah, seperti itu. Ini kalau mau 1 helai saja. Nah, jadi rumbainya sedikit. Kalau mau rumbainya agak banyak seperti yang ini, teman-teman harus menggunakan 2 helai benang yang 30 cm. Jadi nanti akan menghasilkan rumbai yang
15 cm 4 per lubang stitch yang kita kait ya. Nah, ini 30 cm. Saya lipat-lipat dulu. Membuat lipatan benang 30 cm ini lebih baik sekaligus teman-teman ya, supaya agak banyak baru kita potong. Nah, ini saya perlunya cuman tinggal sedikit lagi, ada sekitar 6 helai 30 cm lagi yang saya buat. Kalau udah, nanti tinggal dipotong. Membuat rumbai-rumbai seperti ini bisa teman-teman lakukan untuk bagian ujung shawl atau sajadah. Bisa juga untuk sweater atau bukan sweater, kardigan ya. Nah, ini 2 helai 30 cm lipat 2 begini. Kita kait hakpennya dari bawah. Nih, hakpennya dari bawah ya. Seperti ini. Ambil bagian tengah benang tadi, kemudian buat rantai. Oke, lebih jelas ya daripada yang tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian simpulnya itu kelihatan dari depan seperti ikatan gitu. Ikatannya rapi. Oke, saya rasa ini bagian yang lumayan mudah teman-teman ya. Jadi insya Allah teman-teman bisa menghias shawlnya seperti ini. Nah, itu. Oke, selesai itu. Untuk bagian ujung rumbainya ini, kalau teman-teman mau sama panjang dan lebih terlihat rapi, silakan dirapikan dengan cara disetrika, atau kalau mau disisir-sisir pakai jari aja kayak gini juga bisa. Kemudian bagian ujungnya itu kan kelihatan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu silakan dipotong supaya sama rata. Ini kondisinya udah mulai rintik-rintik hujan teman-teman ya. Jadi suaranya udah campur aduk. Kita percepat saja supaya selesai videonya ya. Demikianlah teman-teman tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah setia menonton sampai habis. Insya Allah kita akan ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.